barang Jogja kok mahal. Nah, itu stereotip yang nancep di konsumen itu bahwa barang Jogja, Malioboronan, murah. Barang-barang produk lokal dengan kualitas bagus juga berhak dihargai lebih baik gitu ya. Salah satu misi kami juga untuk pendampingan di teman-teman difabel. Jadi kebetulan juga di tim kami ini ada satu orang difabel. Awalnya memang beliau ini bekerja sangat rapi, rajin dan bagus. Tetapi karena memang seiring dengan usia, kecepatan bekerjanya juga semakin lambat. Tetapi ini masih kami persilahkan untuk bekerja sampai memang beliau memang tidak mampu bekerja lagi. Woven fabric is a fabric produced by interlacing many threads woven on a warp and weft techniques, also through the dyeing process using natural dyes. In Yogyakarta, there is one business that specializes on producing handcrafts with traditional weaving basic materials. The business is Lawe. Jadi awal berdirinya Lawe ini itu sebenarnya ada 5 founder. Jadi ada Mbak Nin, ada Mbak Ita, ada Mbak Mita, ada Mbak Ani, kemudian ada satu lagi Mbak Rina. Waktu itu mereka berlima ini belum mendirikan Lawe tetapi bekerja di remote area dan banyak bertemu dengan penenun dan mereka sudah memiliki kecintaan dengan tenun. Tetapi juga melihat bahwa di dunia tenun ini bisa dibilang secara bisnis itu belum berkembang dan banyak masyarakat di remote itu yang sebenarnya tenunnya bagus-bagus, tapi mereka secara ekonomi tidak bisa tercukupi dari tenun yang mereka bikin gitu. Dari hal ini kemudian yang mereka lakukan adalah ingin mengembangkan tenun tradisional. Kalau Lawe sendiri selain bisnis, selain produk, kami juga bergerak di pemberdayaan masyarakat. Jadi ada program dan ada bisnis. Kalau di program sendiri, ini kami ada short course, kemudian ada craft class, kemudian ada pelatihan jangka panjang atau long course yang biasanya kami juga lakukan pendampingan di situ. Kalau di produk sendiri, sebenarnya kami lebih di merchandising, jadi range-nya antara pouch, kemudian ada wallet, ada bag, seperti itu. Lawe is a community business with a vision to make traditional weaving as a functional product by empowering women. This business offering opportunities for Indonesian women to develop their skill. Jadi kalau saya gabung di Lawe, sebenarnya saya sama salah 2 foundernya Lawe itu pernah aktif di pendidikan lingkungan buat anak-anak waktu itu. Di Earth Kids gitu ya. Terus ketika sudah Lawe ada, butuh suntikan tim gitu, Fit sekarang lagi ngapain gitu kan. Terus bantuin jualan awalnya ya. Saya jualan jadi resellernya Lawe itu dari kos ke kos waktu itu. Saya ketok pintu dari kos ke kos, terus udah deh kamu join Lawe karena waktu itu akhir 2006 Lawe dapat project pertama kali, program pasca gempa waktu itu dari GFSGP. Mereka butuh project officer gitu. Udah dari situ mulai dari bantuin jualan gitu ya, marketingin. Terus pada satu titik saya sempat jadi business unit manajernya Lawe, terus geser ke bagian program, terus sekarang jadi markomnya Lawe. Jadi kalau dihitung-hitung saya udah 15 tahun di Lawe. Jadi kalau yang awal-awal itu saya jualannya dompet sama tas kecil kayak tas lempang, ini ukurannya paling segini ya, muat dompet sama handphone gitu. Tas lempang, terus ada satu set dengan tempat handphonenya. Harganya 25.000 waktu itu, saya masih inget gitu ya, 25.000 satu set gitu. Terus ada dompet juga dompet perempuan gitu ya, yang cuma dibuka gini aja, nggak pakai lock, nggak pakai apa. Itu yang beli pertama kali ibu kos saya. Oh bagus nih Fit, ini kainnya apa gitu ya. Karena waktu itu kainnya polos gitu ya, luriknya belum gitu tampak gitu kan, polos. Terus ya udah mulai dari situ geser ke beberapa kos-kosan yang lain dan produk yang lain juga mengiringi gitu.
Kalau dari sisi produk yang membedakan Lawe dengan produk yang lain bikinan mungkin teman-teman ya, itu jadi produk kami ini mengistilahkan itu empathetically design. Jadi desain yang kami bikin itu kami sesuaikan dengan kemampuan yang membuat. Jadi memang kami tidak memaksakan misalnya, oh kami punya desain ini, ada satu orang penjahit yang kamu harus bisa, enggak seperti itu. Kami tidak kemudian kayak memaksa mereka karena ini juga akan berat untuk teman-teman, seperti itu. Lawe itu berasal dari, asal katanya itu dari benang. Jadi kalau tenun itu kan memang agak berbeda dengan batik. Kalau batik itu kan base-nya dari kain kemudian yang digambar. Kalau tenun itu base-nya dari benang kemudian yang disusun itu menjadi rangkaian, menjadi membentuk kain. Nah, dari sinilah sebenarnya nama Lawe itu diambil. Woven fabric is not only sold for clothing. Woven fabric is also used for social, religious, aesthetic, economic function, and other aspects in life. That makes Fitria delighted being a part of Lawe. Beyond selling the products, but because of the social values that Lawe brings. Saya tuh cinta sama Lawe tuh bukan hanya produknya aja ya, tapi apa yang dibawa Lawe, di DNA-nya Lawe secara keseluruhan gitu. Secara produk memang kami berbeda dengan teman-teman yang lain gitu ya. Banyak sih yang kopi-kopi gitu udah banyak. Cuman nggak jadi gitu kopinya tuh. Karena kayaknya kesannya tuh patchworknya ini acak, tapi sebenarnya nggak acak banget gitu kan. Dari situ, itu produknya. Lawe juga ada sisi program yang kami sharing knowledge gitu ya ke teman-teman penenun, pengrajin. Untuk internalnya Lawe, Lawe itu selalu mendorong setiap individu yang ada di dalamnya Lawe ini untuk terus maju gitu. Saya dan Mbak Nindya, salah satu foundernya Lawe, juga salah satu penerima scholarship-nya dari ExxonMobil untuk bisa belajar sampai Amerika. Jadi 1 bulan belajar di sana kayak di JWIM ya, disupport oleh Exxon gitu ya. Jadi aku boleh nggak ikut? Gitu. Oh boleh, siapapun yang memang mau dan memang terpilih ya silahkan, kita encourage untuk ikut. Gitu. Jadi di situ, jadi keseluruhan jiwanya Lawe ini yang membuat saya cinta gitu ya. Produknya, programnya, juga bagaimana kami self development tiap-tiap individu juga didorong di situ. Lawe handicrafts are made out of traditional woven fabrics, materials provided through cooperation with weavers by outright system. In Lawe, we build people. Our business and products are means to enable the increase of livelihoods for those involved. One of Lawe's mission is difabel assistance. Kalau penjahit atau pekerja atau stafnya Lawe itu memang awalnya kami lebih banyak by rekomendasi. Jadi yang sudah bekerja di Lawe atau teman yang kemudian tahu ada yang butuh pekerjaan seperti itu. Nah, kita coba dari situ karena memang sepertinya lebih enak kalau kita tahu latar belakangnya. Tapi beberapa waktu terakhir karena kebutuhannya berbeda, untuk teman-teman sosial media dan desain itu kita mulai sharekan ke sosial media juga untuk rekrutmennya. Jadi rekrutmennya terbuka. Teman-teman staff ini juga di sekitar sini aja karena kenal satu sama lain gitu. Dan kalau dulu kita staffnya bisa sampai 20 orang, untuk dimulai pandemi ini kita sekarang mengecil cuma di 14 orang untuk total. Salah satu misi kami juga untuk pendampingan di teman-teman difabel. Jadi kebetulan juga di tim kami ini ada 1 orang difabel. Awalnya memang beliau ini bekerja sangat rapi, rajin dan bagus. Tapi karena memang seiring dengan usia, kecepatan bekerjanya juga semakin lambat. Tetapi ini masih kami persilahkan untuk bekerja sampai memang beliau memang tidak mampu bekerja lagi. Lawe juga ada program dampingan untuk difabel. Waktu itu
kami support, jadi itu program dari sebuah institut gitu. Terus kami melanjutkan pendampingan sekitar 15 orang di daerah Canden. Jadi mereka ini adalah sebenarnya korban gempa ya, survivor gempa Jogja 2006. Mereka nggak bisa beraktivitas seperti biasa karena lumpuh gitu ya, kakinya nggak bisa sempurna gitu. Jadi mereka beraktivitas di atas kursi roda. Kami datang ke sana untuk kasih pelatihan seminggu sekali, itu hampir 8 bulan gitu ya, hampir 8 bulan. Jadi bagaimana meningkatkan kepercayaan diri mereka bahwa kamu tuh masih bisa melakukan sesuatu setidaknya untuk dirimu sendiri, tidak tergantung orang lain kayak gitu. Awalnya diajarin pakai jahit tangan gitu ya, terus diajarin pakai bagaimana gerakin mesin gitu. Karena kalau jahit tangan kan pasti lama, hasilnya juga nggak terlalu bagus. Karena kaki mereka nggak bisa bekerja dengan sempurna, diajarin gimana caranya si dinamo mesin itu bisa digerakin pakai tangan, ditaruh di atas kayak gitu. Jadi kalau untuk penjahit kami yang bisu tuli, karena kebetulan beliau bekerja di kantor, bekerja di Lawe, jadi untuk komunikasi memang kebetulan beliau juga dulu sekolah, jadi meskipun tidak mendengar, bisa mengucapkan kalimat. Jadi ada keluar misalnya mata gitu, dia bisa ata gitu. Dan Bu Eni juga bisa membaca gerak bibir kami. Jadi kami berkomunikasi memperlihatkan gerak mulut masing-masing. Dan sejauh ini kebetulan tim produksi itu ada yang mampu, prosesnya juga belajar. Kami tidak sekolah untuk bahasa isyarat, tetapi belajar bersama-sama dan alhamdulillah sampai sejauh ini kami mampu untuk mengkomunikasikan. Product creation idea at Lawe is focused on what crafter can create. Rather than only references to market demand, Lawe become a bridge between crafter and the market. Many interesting events experienced by Fitria while running the Lawe business. One of it happened at exhibition. Lawe products are offered very cheap by the buyer. Jadi kalau challenge marketing selama ini sebenarnya awalnya harga. Jadi kalau misalnya, apalagi pas awal-awal pameran gitu ya, ini apa gitu kan? Oh ini lurik Bu, dari mana? Dari Jogja. Wong barang Jogja kok mahal? Nah itu stereotip yang nancep di konsumen itu bahwa barang Jogja, Malioboronan murah. Barang-barang produk lokal dengan kualitas bagus juga berhak dihargai lebih baik gitu ya. Challenge terbesarnya di situ. Bahkan sampai saat ini ya, ketika perjalanannya udah lebih dari Lawe-nya sendiri udah 18 tahun gitu kan. Sebenarnya yang menantang juga bagaimana bahan baku dan kecepatan produksi sih sebenarnya, karena semuanya kan manually made ya. Nah ini yang menjadi challenge besarnya sebenarnya di situ juga. Waktu itu masih belum jadi kepala produksi sih, masih di pembahanan. Ada order, kainnya pas banget, bener-bener pas. Salah potong satu aja, udah buyar itu semuanya. Gitu sih, itu udah buyar semuanya. Kainnya udah habis, udah nggak ditenun. Terus saya muter-muter cari sampai di pasar Beringharjo, sampai di pokoknya yang di Story Luri itu udah nggak ada. Akhirnya bahannya kita sambung buat jahitan lipetan. Nah itu baru bisa plong. Soalnya memang pesanan harus jumlahnya itu, kayaknya udah habis malah salah potong. Gitu. Kendala kalau di Lawe ketika saya masuk di sini, saya merasa bahwa speed kami itu terlalu lambat. Untungnya memang antara untung dan tidak sebenarnya, karena ini waktu itu kami punya ide. Awalnya itu kan Lawe itu legalnya perkumpulan. Kemudian justru di masa pandemi di tahun 2021, kami memutuskan untuk membuat legal baru yang khusus untuk bisnis dengan legal PT. Challenging bagi kami karena duit juga sudah mulai menipis kayak gitu. Kami juga kebetulan mendapatkan dampingan waktu itu dari Angels of Impact dengan programnya WISE ASEAN itu untuk pengembangan bisnis, dan di situ kami belajar banyak, berusaha untuk mewujudkan goals kami, dan kita harus ngejar profit yang itu tujuannya sebenarnya memang tidak hanya untuk bisnis ini sendiri tetapi untuk program-program yang kita punya. In running this business, Fitria and the team faced the pandemic. Lawe production at the time were very down drastically. The shifting system was done for the workers, but because of the spirit and passions, the Lawe team can pass the moment. Selama pandemi kemarin kita cuma produksi masker aja, karena masker yang paling laku kan Mas. Kalau tas, baju gitu kan orang juga berpikir dua kali kan untuk beli kayak gitu, lebih baik buat beli beras gitu kan. Nah itu kita produksinya masker, terus tim kita di shift istilahnya, nggak ber-15 masuk langsung, tapi kita di 3 hari biar kita tetap bisa mempertahankan
teman-teman gitu. Tapi lama-lama terus kita bisa bagi dikit-dikit sampai sekarang sudah lumayan agak banyak sih ordernya ketimbang 2 tahun yang lalu. Kita pernah loh bener-bener nggak masuk tuh 1 apa 2 bulan ya Mas, karena memang bener-bener nggak ada order. Titik terendah saya sebenarnya di masa pandemi ini sebenarnya. Dropnya selling, bagaimana kami harus atur operasional agar tetap jalan. Penjualannya kan memang turun ya kemarin ya. Kami harus atur jadwal piket yang kayak gitu kan. Kami barang bukan barang primer gitu kan, yang seberapa sering sih orang ganti tas, apalagi lagi pandemi gitu ya. Kayaknya kebutuhan lain lebih mendesak gitu kan. Ya udah, terus kemarin juga tapi ada ide baru untuk bikin masker, yaitu sempat kasih napas segar ya waktu itu. Terus kemudian orang bikin masker semua, ya udah kompetisinya jadi lebih seru kan. Ya udah, apalagi nih. Nah, itu yang membuat kami bertahan adalah loyalitas teman-teman yang ada di sini. Oh, mereka mau, yuk berjuang bareng-bareng. Kita tetap di sini, kita lanjut apa yang sudah kita mulai. Ya udah, alhamdulillah 2022 ini kayaknya sudah mulai menggeliat, event-event offline juga sudah mulai ada gitu ya. Ya udah, segera terbebas dari beban pandeminya gitu sih Mas. Lawe product design is made according to the capacity and capability of the crafter. Because competent and competitive human resources is the energy of Lawe. In every step the activities, discussion is conducted. When the product design has been established, the next step is to communicate it to the crafters. Every Lawe product has a philosophy. Memang rata-rata produk Lawe ini, produk kami ini memiliki filosofi, tetapi salah satu yang kami coba kembangkan untuk filosofinya itu mendevelop motif baru yang kami ambil dari bulu burung endemik Nusantara. Nah, contohnya ini, ada 2 ini. Jadi, yang ini motif nuri kalung ungu, kemudian yang ini motif cendrawasih kerah. Jadi memang 2 motif ini kami kembangkan dan kami ambil dari komposisi warna bulu burung, nuri kalung ungu, dan cendrawasih kerah. Kalau produknya Lawe sebenarnya saat ini masih banyak di pasar lokal, terutama untuk gift shop gitu ya, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, ini juga yang paling gede sebenarnya. Konsumennya kan kalau udah belinya di situ kan mau dibawa keluar ya. Sebenarnya kita sebutnya itu as a hand carry ekspor gitu ya, karena kan untuk oleh-oleh gitu ya. Karena memang Lawe memposisikan diri as a gift from Indonesia gitu, dengan segala kekhasannya kami. Kalau untuk ke luar negeri sebenarnya yang sekarang masih rutin adalah program dengan anak-anak dari Jepang gitu ya, mahasiswa Hiroshima University of Economics. Biasanya setahun mereka 2 kali ke sini, mereka bikin program, juga develop produk untuk fundraising di Jepang. Biasanya seperti itu. Kalau produk kami dengan produk-produk yang import yang masif tentunya berbeda, karena kalau masif ini kan dibikin dengan pabrik ya, dibikin oleh mesin kemudian kapasitas besar, sementara kalau kami ini kan handmade. Di dalam kami produksi ini tidak hanya proses produksinya atau tidak hanya produk itu sendiri, tapi kami punya cerita di proses itu. Kami juga melibatkan masyarakat atau kelompok-kelompok tenun di dalam proses kami. Ini sebenarnya yang menjadi rohnya kami ya, jiwa di produk-produk kami itu. Every Lawe product has a good quality. For sales strategy, Fitria believe participating in exhibition still one of the effective strategy. Because Fitria can meet in person with the customers and explain Lawe products directly.
Kalau untuk strategi pemasarannya Lawe sendiri memang kami jalan di 2 jalur ya. Sekarang udah wajib online gitu ya. Meskipun kami masih belum fokus banget gitu ya untuk ngeblas di sosial media. Kami ada di marketplace juga kayak gitu. Mudah-mudahan sih memang takes time ya, nggak bisa yang langsung, karena kalau langsung biasanya pada bakar uang kan ya, promo-promo kayak gitu. Nah ini mungkin kami yang masih terbatas di situ. Kalau yang paling berhasil sebenarnya sampai sekarang Lawe justru malah pameran offline. Kayak Inacraft seperti itu, orang ketemu langsung, ngobrol langsung. Dan juga event organizer, lalu toko-toko konsinyasi, biasanya kan hunting barang ya di situ ya. Nah itu tempat kami ketemu. Dan memang tidak ada deal-deal besar on the spot, tapi pasca pamerannya biasanya hasilnya mulai berdatangan. Kalau dari kayak Mbak Fitria, Mbak Ati itu sukanya dorong kita. Nah misalnya ini nih, kayak gini nih, didorong sama dia kan Mas dipilih gitu. Padahal saya nggak mau Mas. Tapi didorongnya tuh buat maju gitu loh, buat berani gitu. Kebanyakan Mbak Fitria sih yang dorong. Dulu pernah disuruh jadi narasumber ya di Zoom itu. Aku udah bilang jangan Mbak jangan, tapi sama Mbak Fitria terus didorong gitu. Terus berani. Mutual support between the team makes Lawe more solid and continuously developing until today. With the willingness and capability, the design will be ready to produce. If the crafter find difficulties, Lawe will simplify the design, adjust with the capabilities of the crafter, without removing the advantage of each product. Masukan saya untuk teman-teman mungkin yang baru mulai usaha gitu ya, menjadi adaptif itu perlu, menjaga idealisme itu juga perlu. Jadi dua-dua, idealisme dan menjadi adaptif di lingkungan bisnis itu jadi kunci untuk teman-teman bisa tetap maju. Untuk teman-teman muda yang pengen punya usaha, jadi yang pertama bahwa jangan gampang terpengaruh reels yang ada di TikTok yang katanya duitnya banyak dengan mudah. Enggak, bisnis nggak seperti itu. Apalagi kalau kita bisnis dengan modal yang tidak besar, apalagi modal pinjaman begitu, kita harus, kata orang Jawa, setiti ya. Kita harus benar-benar bisa memanage dan mengelola keseluruhan bisnis kita itu dengan rapi, dengan baik. Itu aja. Kalau harapan atau cita-cita besarnya Lawe sih, kami pingin punya satu integrated site gitu ya. Satu lokasi yang terintegrasi, mulai dari pembuatan bahan baku, karena tenun kan ada banyak teknik ya, ada ATBM, ada tenun gedok, ada tenun gendong gitu ya. Kami pengen punya seperti living museum ada di situ yang masih bisa digunakan, dipakai untuk produksi, lalu teman-teman yang datang itu juga bisa lihat proses produksi pembuatan menjadi produk jadi. Di situ juga ada tempat untuk belajar, jadi ada craft class-nya itu juga jalan terus gitu ya. Bisa akomodir teman-teman yang datang dan pengen belajar, dan ada showroom. Jadi punya integrated site untuk pengembangan tenun tradisional Indonesia.